pergi ke pasar membeli kurma. Untuk bekal berbuka setelah Selamat datang Bapak dan Ibu semua. Semoga kegiatan kita lancar dan membawa manfaat yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Huin Dwi Putra, SPMM, selaku Kepala Bagian SDM. Kami hormati Bapak Mirfan Ariza, M.Hum, selaku representatif yang kami hormati Bapak Mirfan Ariza, SH M.Hum Sak 3U, selaku Manajemen Representatif Lead yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Subbagian Pengembangan SDM dan Talenta. Serta yang kami hormati dan selamat datang kepada PIC, ACMS, dan Cheng Agent seluruh unit PTPN 4 Regional 2 yang hadir pada hari ini baik secara luring maupun daring. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam agenda hari ini, yaitu sosialisasi 3 on 3. Perkenalkan, nama saya Hilda Aulia Zahra yang akan memandu agenda pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar agenda kita hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan, marilah kita mengawali acara dengan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Raihan. Kepada saudara, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pandu doa dengan bacaan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan penguatan karakteristik Nusantara Entreplanters melalui implementasi 3 on 3 PTPN 4 Regional 2. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, jadikanlah kegiatan hari ini sebagai langkah kebaikan yang membawa keberkahan. Tumbuhkan dalam diri kami karakter yang kuat, berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu berkolaborasi demi kemajuan perusahaan dan bangsa. Ya Allah, bimbinglah kami agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai 3 on 3 dengan penuh komitmen dan kesungguhan. Satukan hati dan pikiran kami dalam semangat sinergi, profesionalisme, dan inovasi. Jauhkanlah kami dari sifat lalai, egois, dan perpecahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada para pimpinan kami kebijaksanaan dalam memimpin, kepada seluruh peserta ketulusan dalam belajar dan berkontribusi, serta kepada institusi ini berlanjutan, kemajuan, dan keberkahan dalam setiap langkahnya. Akhirnya ya Allah, kabulkanlah doa dan harapan kami, jadikanlah setiap ilmu, diskusi, dan keputusan yang dihasilkan hari ini sebagai amal kebaikan yang bernilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Raihan atas doa yang telah dipanjatkan. Memasuki agenda berikutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian SDM dan Sistem Manajemen.
Kepada Bapak Huin Dwi Putra, SPMM, kami persilakan. Terima kasih Mbak Hilda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia buat Bapak Ibu semua. Selamat datang, selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakan ya. Eh, Mari bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita diizinkan untuk ketemu, bertatap muka. Salam hormat kepada Pak GM yang juga ikut hadir dalam kesempatan Zoom kali ini, juga teman-teman yang ikut melalui Zoom, dan Bapak Ibu yang saat ini dapat hadir langsung di ruangan yang berbahagia ini. Tentu momen ini kita wujudkan dengan rasa syukur, alhamdulillah, bahwa sampai hari ini PTPN Group, PTPN 3 Holding Persero yang di dalamnya ada Supportingco, ada Sugarco, dan ada Pamco, ya, dengan 7 subsidiary, artinya 7 turunan yang lain, begitu. Kita semua dituntut untuk bisa menyatu, membaur, menjadi satu budaya yang nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Ardi, dan teman-teman yang ada di sini diharapkan mampu menjelaskan secara sederhana seperti apa 3 on 3 ya. 3 on 3, 3 di dalam 3 yang saat ini sedang dipublikasikan oleh PTPN 3 Holding Persero. Ya. Nah, kita insya Allah nanti mudah-mudahan dapat kesempatan dihubungi langsung oleh BOD Holding untuk ditanyakan sudah sejauh mana pemahaman kita tentang 3 on 3. Keseriusan kita mengajak Bapak dan Ibu untuk aktif membahas, mengenali, memahami arti 3 on 3 ini, supaya ketika ditanya, pahamlah minimal dulu ya, mengertilah dulu. Begitu Bapak dan Ibu. Kenapa kok 3 on 3 ini menjadi budaya kita dalam berpikir dan bertingkah laku. Mindset and behavior, ya. Jadi teman-teman coba nanti lebih detail, lebih interaktif kalau sesi penjelasan 3 on 3 nanti disampaikan. Karena Bapak dan Ibu sebagai change agent, sebagai orang yang kami percaya untuk dapat menyampaikan secara sederhana di lapangan, di unit, baik itu kebun, pabrik, di kantor ya. Kalau nanti audiens, karyawan kita paham dengan bahasa Inggris, ya pakai silakan. Mau pakai bahasa Batak, boleh. Ya, yang penting dipahami. Mau pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Bahasa Minang juga nggak apa-apa. Yang penting tersampaikan, tapi ingat ketika nanti salah satu BOD, para direksi menelepon siapapun, kalau pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Batak jawabnya. Nah, agak pening dia nanti, nggak nyambung. Jadi kalau dia pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Inggris. Ya kan? Tergantung yang nanya mau pakai bahasa apa, tapi yang nasionalnya bahasa Indonesia lah. Pahami 3 on 3 ini yang nantinya nggak hanya level kita Bapak Ibu. Levelnya itu sampai ke level terkecil. Begitu. Makanya saya sampaikan, nggak pun dihafal mati nanti, 3 elemen, 3 kunci elemen dan 3 gestur ini, kenapa 3 on 3, ya kan?
Nanti ada tips-tipsnya. Tadi pagi kami sudah coba untuk belajar bersama-sama di ruangan, berdiri semua. Kemudian Pak Ardi dan teman-teman yang lain juga saling belajar memahami apa 3 on 3 dengan bahasa yang sederhana. Nah, itu yang kami harapkan Bapak dan Ibu semua bisa menelaah lebih cermat ya, dan nanti pengertian atau interpretasinya berbeda-beda. Makanya kita duduk bersama, baik langsung ketemu di sini maupun melalui Zoom untuk sama-sama menyampaikan ke tim kita masing-masing. Bapak dan Ibu, kami yakin kita semua punya kemampuan untuk itu. Artinya, bahasa sederhananya, ya jangan malu-maluin lah. Ya, kita dipercaya hari ini untuk memimpin, dan nanti salah satu budaya kita juga leader, great leader. Ya, kita sebagai pemimpin, ya minimal sebagai pemimpin diri sendiri lah hari ini, harus juga bisa meng-create leader, bisa membentuk pemimpin yang lain. Kenapa? Sadar ataupun tidak, ke depan, besok, lusa, apa yang kita jabat hari ini, apa yang diamanahkan kepada kita, mau level kita krani, asisten, askep, maskep, manajer, GM, kabak, BRM, akan tergantikan Bapak dan Ibu. Dan saya meyakini tantangan yang akan dihadapi itu semakin kompleks, semakin banyak. Nah, orang-orang yang punya kepentingan terhadap kita melalui pressure-pressure, membuat gangguan, ya, okupasi lahan, pencurian TBS, gangguan keamanan, itu mereka berkolaborasi, mereka membuat tim. Kenapa kita tidak, yang sehari-hari sebenarnya kita sudah dipersiapkan untuk mengelola perusahaan ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, tanggung jawab kita sangat besar. Ya. Tanggung jawab kita diharapkan melebihi ekspektasi yang sudah ditetapkan. Nanti ada go beyond, ya, melampaui. Ya. Jadi ini yang perlu kita sikapi bersama. Ayo sama-sama kita jaga amanah ini dengan baik. Kita tunjukkan kita siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dengan pola pikir yang sama. Hari ini kita dituntut untuk memahami 3 on 3. Ya. Nanti lebih detailnya dengan Pak Ardi bisa lebih gamblang, dan nanti tolong berulang-ulang. Bapak Ibu jangan sungkan, jangan malu, jangan merasa kurang percaya diri. Kalaupun sulit menghafalnya, dibawa saja teksnya ketika nanti menyampaikan pengisian ACMS ya. Itu kan ada videonya, ya. Itu salah satu dorongan Bapak Ibu melakukan sosialisasi. Menjadi guru, menjadi instruktur, narasumber buat timnya masing-masing. Terlepas siapapun kita. Biasanya kita akan kurang percaya diri, satu, dianggap kita tidak berkemampuan. Dianggap kita tidak menguasai. Itu anggapan-anggapan yang melemahkan diri kita, Bapak dan Ibu. Padahal orang nggak mikirkan itu. Jadi yakinlah, kuatkan diri masing-masing bahwa yang kita sampaikan ini adalah bentuk tugas dan tanggung jawab. Lepaskan diri kita itu siapa, tapi tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu ketika diundang, ketika diajak untuk ketemu seperti ini, ada yang harus nanti kita sampaikan kepada tim kita. Ya, maka coba lebih aware lah, lebih pedulilah terhadap materi ini karena menyangkut Korps Regional 2. Kalau
tim kita, mungkin Pak Aske, Pak Manajer nanti ditanya, Bapak Ibu yang dalam sesi ini nanti enggak lebih fokus, menjadi enggak masuk, enggak jelas, enggak clear Pak. Apa maksud dan tujuan nanti tentang 3 on 3 ini. Nah ini kita harus cepat. Ya, caranya biar supaya cepat, nanti buat bergilir. Pasca dari pertemuan kita ini, nanti buat bergilir, masing-masing menyampaikan mau malam-malam Zoom begini ataupun dengan video call, nggak ada masalah. Yang penting cepat tersampaikan, buat videonya sebaiknya ya di ruang ataupun ketemu di lapangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Kami berharap kita semua siap untuk menerima perubahan, karena ketika kita hanya duduk diam termangu dan menikmati comfort zone, zona nyaman, sudah ada roda besar yang akan menggiling kita Bapak Ibu. Sudah ada pedang yang siap-siap menebas leher kita kalau kita tidak memanfaatkan waktu. Jadi jangan kita anggap biasa-biasa saja. Sewaktu-waktu kita juga bisa menghadapi trouble kalau kita hanya diam. Jadi budaya kita siap menerima perubahan. Itu yang harus ditanamkan sehingga kita nggak defend. Ya, sehingga kita nggak merasa sih berubah-berubah aja Bun. Nggak gitu juga Bang. Ya, nggak gitu juga Kak. Jadi memang kita disiapkan untuk terus melaju kencang, mengikuti perubahan zaman, dan siap menghadapi tantangan. Nah itu gayanya orang-orang PTPN 4 Regional 2. Dan saya yakin kita terlahir untuk menjadi struggle, ya, menjadi petarung Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Yang tetap dijaga kesehatan. Ya. Selain motivasi, semangat, yang tetap dijaga kesehatan. Karena kita harapan orang-orang di sekeliling kita, kita harapan orang-orang yang menyayangi kita, dan kita menjadi kebanggaan buat orang-orang yang kita juga sayangi. Teman-teman semua, terima kasih. Mohon maaf saya atas penyampaian yang kurang berkenan. Salam dari Bapak Region Head, Bapak Business Support Head ya. Kemudian Bapak Operation Head 1 pun sedang umroh. Kita doakan supaya aman-aman saja karena Uni Emirat Arab juga sedang berkonflik ya dengan Iran. Nah, itulah bukti bahwa ada perubahan, Pak. Bu, nggak biasa-biasa saja. Sewaktu-waktu Presiden Venezuela juga bisa diculik ya kan sama Pak Donald Trump. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Kenyataannya mungkin kok. Terbang itu bom itu kan. Nah itulah perubahan dan kita harus siap. Apapun itu berdoa, jangan lupa aktivitas sehari-hari kita hanya bisa merencanakan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Dan saudara-saudara semua, sebagai Chain Agent, kami berterima kasih atas prestasi bulan berapa Pak Ardi? Januari ya. Bulan Januari kita 90% ya. Levelnya high. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan itu menjadi kebanggaan ya, menjadi kebanggaan kita bersama. Kita sudah mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi perusahaan yang kita cintai dan yang kita banggakan, memberi berkah kepada kita semua dengan harapan untung kita, produktivitas kita bisa tercapai, dan orang-orang yang bekerja di dalamnya selalu guyup, damai, harmonis, selalu berkolaborasi, bergandengan tangan,
dan menutup kekurangan serta memiliki keunggulan yang lebih besar lagi untuk masa yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Huin Dwi Putra SPMM atas kata sambutan dan arahan yang luar biasa. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Huin Dwi Putra dan Bapak Ardi Nur Abdul Hakim untuk dapat bergabung ke depan, dan kami mohonkan juga kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berdiri di tempat agar kita dapat mengambil sesi dokumentasi bersama. Oke, Bapak dan Ibu, untuk pose yang pertama yaitu formal terlebih dahulu. Kita ambil dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya yaitu pose sign PTPN. Kita ambil dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, dan yang terakhir yaitu pose kepalan tangan, Bapak Ibu. Pose semangat. Baik, kita ambil dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oh iya, Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat duduk kembali, dan kami persilakan juga kepada Bapak Kabak. Siap, Pak. Untuk dapat meninggalkan acara terlebih dahulu apabila terdapat agenda berikutnya. Berikutnya, kita akan memasuki inti acara, yaitu penyampaian materi 3 on 3 oleh narasumber, yaitu oleh Asisten SDM dan Budaya PTPN 4 Regional 2. Kepada Bapak Ardi Nur Abdul Hakim, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kebetulan hadir yang terhormat ada Pak Raja selaku GM3, ada Bapak Ibu Manajer juga yang telah hadir di dalam Zoom, serta rekan-rekan PIC, ACMS, dan Change Agent Regional 2. Senang sekali hari ini bisa berkumpul lagi ya, walaupun bukan dalam rangka aksi. Jadi hari ini kita berkumpul dalam rangka memperkuat fondasi budaya kerja kita, sebagaimana yang telah tertuang dalam arahan manajemen holding mengenai penguatan karakteristik Nusantara Entreplanters. Nah, jadi pertemuan kita hari ini bukan hanya sekedar sosialisasi biasa. Jadi ini adalah langkah strategis kita untuk bisa mengakselerasi pembentukan identitas perusahaan melalui kerangka kerja 3 on 3. Jadi mohon izin teman-teman sekalian yang hadir pada saat ini, baik secara offline maupun secara online, kita adalah motor penggerak. Hari ini kita akan mendalami bersama apa yang dimaksud dengan 3 key elements dan 3 gesture. Jadi pemahaman mendalam ini cukup penting karena setelah ini teman-teman akan memegang tanggung jawab yang mulia untuk melakukan transfer knowledge ke unit kerjanya masing-masing. Jadi mari kita jadikan sosialisasi hari ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa juga ini kita jadikan sebagai momentum transformasi melalui kegiatan Culture Booster yang biasanya kita isi setiap bulannya. Jadi saya minta tolong slide. Slide materinya, minta tolong ditampilkan moderator. Nah, di sini saya sekedar mengingatkan ya, biasanya kan kalau kita berbicara tentang culture, kita sesi santai. Nah, cuman ini agak serius karena kembali lagi kami ingatkan nanti akan ada BOD call yang langsung ditelepon dari Pak Direktur Utama. Jadi ini bukan
candaan karena ini sudah berjalan, sudah ada 10 direktur yang ditelepon oleh Pak Direktur Utama dan ternyata hasilnya hanya 3 yang berhasil bisa menjawab pertanyaan beliau. Kemarin jam 3 sore kami baru meeting lagi terkait 3 on 3 ini. Minggu ini informasinya yang akan menjadi target BOD call adalah RM1. Bisa jadi Pak Kabak, bisa jadi Pak GM, bisa jadi Bapak Ibu manajer sekalian. Jadi fungsinya teman-teman kami undang ke sini adalah untuk mengajar kembali di masing-masing unit kerjanya. Dan ini tidak hanya difokuskan untuk BOD-1 ya, nanti akan turun lagi ke BOD-2, -3, dan bahkan sampai BOD-6. Nah, next. Nah, sekarang di sini saya mau tanya sama teman-teman sekalian. Saya pengen berdiri deh, karena saya mau kita belajar bareng. Mohon izin ya kepada Pak GM, kepada Bapak Ibu manajer. Di sini kita belajar bareng-bareng. Saya pengen nanya dong, apa sih arti Nusantara Interplanters? Yang kerja saya tanya. Oke, saya mau nanya duluan ke Bang Raja deh. Bang Raja, kira-kira Nusantara Interplanters itu apa sih? Ini ada volunteer dari Bu Deborah. Di situ ada mic-nya, izin Bu? Nggak ada ya? Nah ini, kira-kira Nusantara Interplanters itu apa sih Bu Deborah? Nusantara Entrepreneur itu yang dapatnya cara berperilaku, berpikir dengan tepat dalam menambah nilai-nilai planters sehingga mewujudkan suatu pertumbuhan dan portabilitas secara berkelanjutan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Deborah. Ada lagi yang punya pendapat lain? Apa kira-kira Nusantara Interplanters? Ada yang berani angkat tangan? By the way, di sini kita belajar ya. Saya nggak mau ngecek pemahaman teman-teman, tapi kita belajar bersama. Jadi kalau salah nggak apa-apa, mending salah sekarang daripada salah ketika ditelepon Pak Direktur Utama. Ada lagi pendapat lain? Saya mau tanya Bang Ilham deh. Kira-kira apa Bang Ilham? Nusantara Interplanters. Terima kasih Bang Ardi. Menurut kami yang kami pahami, Nusantara Entrepreneurs adalah cara kita berpikir bahwa budaya pertanian itu bukan hanya tradisional. Kita udah berpikir sebagai planters, kita berpikir bahwa usaha kita ini udah ke dalam bisnis besar gitu. Jadi kita harus bisa menerapkan 3 on 3 tadi untuk membangun usaha kita ini atau PTPN ini lebih baik lagi gitu loh. Kira-kira. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bang Ilham. Jadi minta tolong dong di next. Nah, ini adalah kisih-kisih buat teman-teman semua. Ini pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Pak Direktur Utama. Apa sih Nusantara Interplanters? Jadi Nusantara Interplanters itu adalah seorang planters yang memiliki pola pikir layaknya entrepreneur. Masih agak kabur di sini ya. Masih kurang jelas. Kita next lagi. Nah, jadi artinya seorang entreplanters itu memandang perusahaan ini seolah-olah perusahaan ini adalah milik sendiri. Jadi kita harus memikirkan bagaimana tanaman bisa tumbuh dengan baik, bagaimana pabrik kita bisa menghasilkan nilai lebih, dan bagaimana kita bekerja supaya bisa menghasilkan atau pekerjaan kita menjadi sustain untuk perusahaan ini. Nah, ini teman-teman nggak perlu textbooks ketika ditanya. Jadi nanti ketika ditanya apa sih Nusantara Interplanters, ya teman-teman boleh bebas jawabnya asal jangan lari dari sini. Bisa jadi seorang pekebun yang memiliki pola pikir seperti pengusaha, boleh, silahkan aja. Nah, cuman standarisasi dari kami yang kami buat adalah seperti ini. Jadi Nusantara Interplanters adalah seorang planters yang memiliki pola pikir seperti entrepreneur atau seorang pengusaha. Jadi kita harus memikirkan berapa kos yang kita keluarkan. Kita harus memahami proses bisnis yang ada di PT Perkebunan Nusantara ini.
kita juga harus memikirkan benefit berapa sih yang keluar. Karena ketika kita memiliki sesuatu, kita pasti akan berpikir seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada video terkait perubahan Nusantara Planters menjadi Nusantara Entreplanters. Next. Perkenalkan, saya Tara, umur 30 tahun, dan saya adalah Nusantara Planters. Saya bingung kenapa. Setiap memulai pagi, pasti rasanya berat. Pagi bukan lagi tentang memulai sesuatu yang berarti, tapi sekedar menjalani tanpa rasa. Langkahku melewati kebun ini seperti berjalan di tengah cermin, memantulkan pembiaran dan sikap acuh yang dibiarkan tumbuh. Seringkali kita sibuk mempertanyakan apa yang akan kita dapatkan dari perusahaan ini. Namun, kita lupa atau bahkan memilih untuk tidak mau berpikir bagaimana menjaga keberlangsungan perusahaan ini. Banyak yang lupa bahwa pekerjaan itu bukan hanya membutuhkan kehadiran, tetapi kesadaran dan komitmen yang kuat untuk berani mengambil tindakan dan keputusan yang tepat. Mau sampai kapan kondisi ini dipertahankan? Membiarkan yang salah, berharap perubahan terjadi, tanpa ada kesadaran dan langkah nyata untuk memperbaiki semuanya. Bapak tidak hanya mengajari cara menanam, tapi cara menghargai apa yang tumbuh. Karena sesungguhnya, melakukan kebaikan adalah bagaimana memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar kita. Bapak tak banyak bicara soal harapan, tapi setiap langkahnya di kebun seolah menanamkan cita-cita. Setiap bibit ia perlakukan seperti sedang menyiapkan masa depan. Bapak percaya, apapun yang dia tuang dengan hati akan tumbuh dengan sepenuh jiwa. Selalu menilai hasil kerja bukan soal besar atau kecil, tapi soal berkah yang lahir dari ketulusan. Bahwa lewat hal yang mungkin jumlahnya tidak seberapa, dapat memberi makna bagi kehidupan. Saya tahu Bapak tidak pernah mencari pujian, tapi kerja keras Bapak selalu menemukan jalannya sendiri menuju keberhasilan. Karena sesungguhnya tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Pak, makasih ya. Dari Bapak saya belajar bahwa semua yang ditanam dengan cinta akan tumbuh kuat dan memberi makna. Setiap tanaman adalah sebuah kehidupan. Kehidupan harus dirawat, diperhatikan, dan diberikan sentuhan dengan hati yang tulus, agar ia bisa tumbuh, sehat, dan memberi makna bagi kehidupan yang lain. Ini bukan hanya resolusi dalam mewujudkan aspirasi, tetapi sesederhana menjadi manusia yang lebih baik dalam mensyukuri pemberian ilahi. Inilah kisah saya sebagai Nusantara Planters
yang siap bertransformasi menjadi Nusantara Entrepreneurs. Baik, terima kasih. Nah, jadi ini adalah video yang menampilkan kita sudah bertransformasi dari Nusantara Planters menjadi Nusantara Entrepreneurs. Jadi kalau misalnya ditanya, siapa kita? Ya, mulai besok pagi nggak ada lagi di kebun yang bilang siapa kita? Planters tangguh. Siapa kita? Nusantara Planters. Sekarang kita Nusantara Entrepreneurs. Oke, tercopy ya semuanya. Selanjutnya next. Ini saya mau nanya-nanya lagi deh. Asing nggak sama gambar ini? Asing nggak? Nggak asing lah ya. Bisa lah ya ditanya-tanya. Saya mau nanya dulu dong yang depan deh. Kira-kira nih, core values kita itu apa ya? Core values akhlak, cuman dia kita udah sekarang jadi one PTPN, one culture. Oke, core values kita adalah akhlak. Next. Betul ya. Tepuk tangan buat Rido. Selanjutnya ada mindset dan behavior. Saya mau nanya ke belakang. Bang, kira-kira mindset dan behavior PTPN 4 atau PTPN Group apa Bang? One PTPN, one culture. Oke, coba di next. Oke, betul, tepuk tangan lagi. Nah, jadi mindset dan behavior ini adalah bagaimana cara kita berpikir dan bertindak. Selanjutnya ada culture pillar nih. Ini pasti PIC ACMS nggak asing ya dengan culture pillar. Saya mau tanya sama yang nunduk-nunduk deh. Kira-kira culture pillar kita ada apa aja ya Bang Ibnu? Bang Ilham deh sebelahnya. Ayo Bang. 7. Apa? Sebutkan salah satu Bang. Ayo. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan dong. Nah ini. Ada apa Bang? Ada operational excellence. Terus yang lain? Ada business savvy. Terus? Digital culture. Terus? Apa? Risk culture. Terus? ESG. Humanizing human. Ayo kita buka 7-7-nya. Nah inilah pekerjaan kita setiap bulan di ACMS. Stop, jangan offside dulu. Jadi ini namanya culture pillar atau pilar budaya. Inilah yang menopang One PTPN untuk mencapai visi PTPN Group. Saya mau tanya lagi nih. Apa sih visi PTPN Group? Tumbuh juara bangun negeri, ada lagi? Oke, agak panjang kopeannya ya Bang ya. Oke, kita next. Nah, ini adalah pertanyaan kedua dari Pak Direktur Utama. Kalau kita tadi dibahas di depan, kita achieving PTPN Big Dreams. Jadi ketika ditanya apa Big Dreams-nya? Big Dreams-nya adalah menjadi perusahaan agribisnis terbesar di dunia. Simpelnya seperti itu ya, kalau nggak mau textbooks. Jadi kalau ditanya apa? Apa sih PTPN Big Dream kita? Jawabannya?
Oke. Pilar budaya kita ada berapa? Ada 7. Boleh di next? Nah, tiba-tiba muncul nih di tengah-tengah. Ada yang namanya 3 on 3. Ada yang udah paham 3 on 3 belum di sini dari materi yang kemarin kita sudah share? Belum ada ya. Jadi singkatnya gini teman-teman. Sebelum kita masuk ke 3 on 3, saya mau nanya dulu. Budaya kita apa? Budaya kita akhlak, terus One PTPN, One Culture, terus Juara Bangun Negeri, terus apa lagi? Cukup ya? Nah, jadi dari ketiga itu belum ada budaya kita. Budaya kita adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak. Jadi ketika ditanya budaya PTPN itu apa? Bukan akhlak, bukan One PTPN, bukan tumbuh juara bangun negeri, bukan melayani sepenuh hati. Tapi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, mindset dan behavior. Harapannya budaya kita adalah One PTPN. O-nya apa? N-nya? E-nya? Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu apakah sudah menjadi One? Apakah teman-teman sekalian sudah owner's mind? Sudah king? Atau apakah sudah excellent? Kalau jawabannya belum, berarti itu bukan budaya kita. Jadi budaya kita adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak. Ketika kita sudah menjadi One, kita sudah memiliki owner's mindset, networking, dan excellent, berarti benar, itu budaya kita. Jadi kata kuncinya ketika ditanya budaya itu adalah mindset dan behavior. Ada gayanya biar nggak lupa. Mindset dan behavior. Jadi budaya kita apa? Mindset dan behavior. Nah kita kembali lagi nih. Next. Ke 3 on 3. Apa sih 3 on 3 ini tiba-tiba nongol? 3 on 3 ini adalah ways of working atau bagaimana cara kita bekerja. 3 key elemen yang pertama apa? Ada 5G, ada owner's mindset. Yang kedua? ICL. Yang ketiga? IKM. Oke, kita next. Nah, ini udah nggak asing ya kalau lihat logonya. Karena beberapa bulan atau dari tahun lalu, seluruh BOD-1 atau mungkin ada yang BOD-3 dan 2 memakai foto profile 3 on 3. Nah, ini hari ini kita kulik apa sih artinya ini. Jadi, kami punya rumus. Pernah dengar kata PCS nggak? PCS. Pernah dengar nggak Bang Ilham? Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar ya? Kalau Bang Jaya kira-kira pernah dengar kata PCS nggak Bang? Belum pernah ya? PCS belum pernah. Masih asing ya Bang ya? Muka-muka penipu semua ini. Jadi PCS itu adalah 3 key element yang pertama. Silahkan di next. Artinya adalah productivity, cost effectiveness, dan speed. Jadi kita harus kunci dulu. Elemen yang pertama adalah PCS. Itu adalah lingkaran yang paling atas tuh. Productivity, cost effectiveness, sama speed. Nah, yang kedua ada LC. Asing nggak sama kata LC? Nggak asing ya? Ini yang bilang-bilang asing penipu ini. Jadi walaupun kalau misalnya ya memang persepsinya negatif itu berarti isi-isi kepala Bapak Ibu sekalian yang salah ini. Jadi yang pertama PCS. Yang kedua LC. Itu adalah leadership capability. Yang ketiga itu ada VIA. Next. Nah,
VIA itu adalah foresight in action. Artinya bagaimana cara kita harus memiliki atau harus mampu memiliki pikiran jangka panjang atau planning jangka panjang. Kalau leadership capability itu adalah bagaimana cara kita meningkatkan kapabilitas kita sebagai seorang pimpinan. Dan pimpinan itu bukan hanya BOD -3, -2, -1 ya. Termasuk BOD -4 pun dia pemimpin dalam rumah tangganya. BOD -5, -6 juga dia pemimpin terhadap dirinya sendiri. Seperti itu ya. Nah, yang kuning-kuning ini apa? Nanti kita bahas. Selanjutnya ada 3 dominant gesture. Kira-kira apa nih? Yang pertama owner's mindset, yang kedua networking, yang ketiga excellent. Saya mau tanya sama abang deh bang. Kira-kira owner's mindset itu artinya apa ya? Pola pikir bagi kita sebagai Nusantara Entrepreneurs, bahwasanya perusahaan ini, anggaplah perusahaan ini seperti perusahaan kita sendiri, jangan menganggap perusahaan ini seperti perusahaan orang lain. Artinya ada rasa memiliki lah di perusahaan tersebut gitu. Jadi untung rugi dari perusahaan kita merasakan gitu. Jadi ada kiat dan trik kita dalam mensukseskan atau meningkatkan produktivitas dari perusahaan kita sendiri. Terima kasih bang, tepuk tangan dulu. Coba di next. Yang pertama itu ada owner's mindset, di next lagi. Jadi kata kuncinya adalah di owner's mindset kita harus memahami proses bisnis dan mempertimbangkan cost dan benefit. Selanjutnya next networking. Apa ya kira-kira networking? Kasih tahu kita dong bang. Networking itu artinya kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder ataupun bisa memberikan nilai tambah untuk perusahaan kita sehingga bisa memberikan profit yang lebih baik. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Next. Jadi kata kunci di sini adalah berkolaborasi dan menciptakan nilai tambah. Jadi kita nggak perlu teman-teman harus panjang lebar, kata kuncinya sudah saya bold di situ. Yang pertama adalah proses bisnis, cost dan benefit. Yang kedua adalah kolaborasi dan menciptakan nilai tambah. Yang ketiga adalah excellent. Nah, saya mau nanya ke siapa lagi ya? Bang Agung tadi udah. Bang Furkon deh, excellent apa bang? Mungkin kalau jawaban excellence lebih ke hasil ya, hasil dari owner mindset tadi, berpikiran kita perusahaan ini milik kita sendiri, gimana kita memanajemennya. Networking tadi tambahannya excellent ini mungkin dari hasilnya bang ya. Apa yang udah kita pikirkan tadi, owner mindsetnya, networkingnya kita tambah lagi sehingga bisa menjadi perusahaan yang luar biasa nantinya, gitu bang. Oke, terima kasih. Coba di next. Jadi kata kunci dari excellent adalah kita harus mencapai target. Tapi tetap mempertimbangkan resiko. Sesimpel itu dia ya. Mencapai target dan mempertimbangkan resiko. Next. Nah ini adalah karakteristik dari dominant gesture. Jadi kalau ditanya, apa tadi tricky elemen yang pertama? PCS. Yang kedua? LC. Yang ketiga? VIA. Oke, kita ulang lagi. Yang pertama? PCS. Yang kedua? LC. Yang ketiga? VIA. Oke, itu 3 key element. Kalau misalnya 3 dominant gesture yang pertama? Owner's mindset. Yang kedua? Networking. Yang ketiga? Excellent. Oke. Next. Nah,
Inilah si PCS tadi. PCS tadi itu ada productivity, ada continuous learning, cost effectiveness, dan ada speed. Jadi productivity itu adalah bagaimana cara kita menghasilkan output secara banyak atau secara melebihi ekspektasi. Bagaimana caranya kita memanfaatkan apa yang sudah ada, baik itu tanaman, baik itu pabrik, baik itu SDM, baik itu ilmu pengetahuan, kita keluarkan semuanya untuk perusahaan ini. Nah, tapi jangan lupa, kita harus lihat cost. Jangan nanti produktivitasnya kita kejar, tapi costnya meningkat. Labanya malah lebih rendah daripada cost yang kita keluarkan. Jadi ketika kita melakukan increase productivity, kita harus decrease yang namanya cost, kurangi biayanya. Dan selanjutnya adalah speed. Kita harus bisa bekerja secara cepat, tetapi tetap inline dengan target. Bukan cepat tapi ngasal-ngasalan ya. Tetap ada pola pikir strategis bagaimana cara kita mencapai target tersebut. Inilah ini siapa tadi? PCS. Cara untuk kita supaya berhasil menjalankan PCS ini, next, ada yang namanya 5G. Nah, jadi rumusnya kalau tadi di depan sudah kita tampilkan di awal, yang pertama itu ada PCS. Cara supaya kita bisa menerapkan PCS melalui 5G. Cara kita bisa menerapkan CLC adalah ECL. Cara kita bisa menerapkan VIA adalah EQM. Begitu nanti cara bacanya. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa increase productivity, bisa cost effectiveness, bisa juga speed kita bertambah? Ya kita harus 5G. Ini yang harus kita lakukan. Ini saya nggak mau panjang lebar, ini juga sudah saya simplify dari materi yang pernah dikirim ya. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan holding karena target kita dari kebun kan belum tentu juga semuanya paham bahasa Inggris, terutama BOD-4 ke bawah ya teman-teman. Jadi sudah kita simplify, dan ini yang hijau-hijau tidak perlu teman baca, nggak apa-apa. Sudah saya simplify, jadi golin itu kalau bahasa Indonesianya adalah perampingan. Cuman karena bahasa Indonesianya kurang pas, saya buat jadi efisien. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana perusahaan ini menjadi lebih efisien. Go lean. Yang kedua adalah go green. Artinya bagaimana perusahaan ini tetap ramah lingkungan. Yang ketiga ada go AI. Bagaimana cara kita memanfaatkan kecerdasan buatan dalam pekerjaan. Jadi AI jangan kita jadikan sebagai lawan, tapi kita jadikan sebagai kawan. Bagaimana kita bisa meningkatkan speed? Ya kita pakai AI. Tapi sebagai alat bantu ya, bukan sebagai pengganti kita. Yang keempat ada go secure. Go secure adalah bagaimana kita bisa menjadi aman dan tangguh. Baik itu dalam data, dalam administrasi, dalam kepemimpinan di lapangan. Dan yang terakhir ada go beyond. Artinya bagaimana cara kita bisa melampaui batas. Bagaimana cara kita bisa menjadi go internasional. Nah, kalau di bahan pertama yang saya share itu teman-teman bisa baca itu rata-rata bahasa Inggris ya. Dan itu adalah permintaan khusus dari Pak Direktur Utama. Nah, inilah yang sudah kita simplify. Nanti belum tahu boleh di-share apa enggak karena kemarin infonya nunggu bahan dari holding aja yang sudah di-Indonesiakan, jadi kita tunggu dulu arahannya. Next. Nah, jadi tadi 5G yang pertama ada apa? Ada go lean, yang kedua go green, yang ketiga go AI, yang keempat go secure, yang kelima go beyond. Si 5G ini untuk mencapai apa? Untuk mencapai PCS. Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah rumus keberapa tadi itu udah ya? Saya pun lupa. Pokoknya itu adalah pertanyaan selanjutnya yang akan ditanya Pak Dirut. Jadi teman-teman harus paham. Nah, ini kita masuk ke LC. LC itu untuk mencapainya kita harus melakukan CL. Yang pertama itu ada
exceeding expectation. Artinya melebihi apa ya? Ekspektasi. Jadi ketika teman-teman diminta mengerjakan laporan selama 1 jam, 30 menit harus sudah selesai. Ketika teman-teman disuruh buat 5 video, yang jadi itu 10 video. Ketika teman-teman disuruh upload ACMS tanggal 3, terusnya tanggal 20 udah selesai. Sekalian nyindir-nyindir dikit ya kan. Jangan lupa ya isi ACMS-nya. Nah, itu adalah exceeding expectation. Lalu selanjutnya ada continuous learning. Kalau Pak Dirut memesankan kepada kita bahwa ketika kita memiliki jabatan yang lebih tinggi, itu yang harus kita punya adalah kemampuan kita yang lebih daripada orang lain, terutama dalam bidang apapun. Nah, ketika teman-teman menjadi seorang manajer, ketika teman-teman menjadi seorang GM, teman-teman nggak bisa, aku SP kok, aku sarjana pertanian, aku nggak mau tahu tentang pabrik. Lah aku ST, aku nggak mau tahu tentang tanaman. Nggak bisa seperti itu. Bisa, tapi nggak akan promosi. Jadi itulah kenapa continuous learning ini harus tetap kita jalankan. Kita harus belajar. Entah itu SDM, tanaman, keuangan, dan bidang-bidang operasional lainnya. Yang ketiga ada leaders create leaders. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kaba. Bahwasannya kita sebagai seorang pemimpin harus mampu mendelegasikan tugas-tugas kita. Harus mampu mengajari anggota-anggota kita. Contoh ya, ini dalam waktu dekat di bulan Februari kemarin kan kita sudah banyak mutasi nih. Nah, itu adalah salah satu contoh leaders create leader. Ketika teman-teman PIC, ACMS tidak pernah menurunkan ilmunya ke teman-teman yang lain, maka pasti kebunnya untuk laporannya akan anjlok. Karena nggak ada yang paham gimana cara ngisinya. Kalau di bagian SDM, saya sudah transfer knowledge. Ketika nanti saya pindah pun dari sini, ACMS kami akan berjalan secara otomatis. Karena sudah saya ajari caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, teman-teman sendiri pasti mampu, karena teman-teman juga seorang leaders di lapangan. Silahkan transfer knowledge, karena ketika kita memiliki bawahan yang lebih pintar, harusnya kita senang. Karena kita berhasil sebagai seorang pemimpin. Jadi singkatannya apa tadi nih? CLC. Untuk mencapai CLC kita harus ECL. E-nya itu apa? C-nya? Selanjutnya? Leaders. Oke, next. Yuk, kita ulang lagi yuk. Tadi yang pertama ada apa? Ada PCS. Untuk mencapai PCS ini harus? Harus 5G. G yang pertama? Go lean. G yang kedua? Go green. G yang ketiga? Go AI. G yang keempat? Go secure. Yang kelima? Go beyond. Selanjutnya yang key elemen yang kedua ada LC. Untuk mencapai LC kita harus SEL. I-nya adalah exceeding expectation. C-nya continuous learning. L-nya leader skill leaders. Tepuk tangan. Halo, Pak Ardi. Udah bisa lah ya. Nanti saya bilang ke Pak Dirut, Pak, kalau mau telepon PIC aja udah pada pinter. Tes, ya? Pak Ardi. Nah, selanjutnya ini ada Sivia. Ini yang terakhir ya, foresight in action. Tadi artinya kita harus memiliki strategi ke depannya. Jadi untuk mencapai ini kita harus IUM. Ada identification, ada quantification, ada manage risk. Jadi identification itu adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah risiko. Karena setiap pekerjaan pasti memiliki risiko apapun itu. Jadi kita harus tahu nih sebelum kita tanam TBM, kira-kira risikonya apa? Apakah dekat dengan sungai? Apakah ada ganoderma? Apakah atau nanti tanamnya di lahan orang, bukan lahan PTP. Seperti itu ya. Nah, yang kedua ada quantification. Quantification itu adalah bagaimana atau kemampuan kita untuk mengukur. Kalau tadi kan kita mengidentifikasi. Kuantifikasi adalah bagaimana cara kita mengukur. Mengukur yang seperti apa? Resikonya tadi setelah kita identifikasi, kita tahu itu resikonya low,
medium, atau high. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah manage risk atau manajemen risiko. Setelah kita tahu ada risiko, setelah kita tahu levelnya, kita manajemen risikonya. Apakah itu mau dihindari, mau dicegah, mau dialihkan, dan ada beberapa hal lagi ya, saya lupa terkait risiko. Nah, inilah yang harus teman-teman lakukan supaya bisa mencapai si VIA tadi. Nanti untuk karakteristik pun sudah saya lampirkan di situ, kalau mau jadi contoh boleh ya, karena tadi nggak saya singgung sih. Nah, jadi si VIA ini untuk mencapainya ada IQM, I-nya, Q-nya, M-nya. Saya lupa abis ini slide apa ya. Sebentar, ngopek dulu. Oke. Tonton dulu deh, biar nggak capek. Next. Selama ini, kita sering kehilangan makna dalam bekerja. Sebatas memenuhi ekspektasi, hingga lupa memberi ruang untuk memahami arti dari setiap upaya serta dampaknya bagi organisasi. Mari kita refleksi sejenak untuk kembali mengingat tentang mimpi. Karena sejatinya, mimpi adalah alasan mengapa perjalanan ini pernah dimulai. Semesta seolah memberi jawaban bahwa harapan itu masih ada dan selalu ada, selama kita mau memaknainya. Orang berkata, bermimpilah setinggi langit. Namun mimpi bukan sekedar angan. Mimpi adalah keberanian untuk percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan membentuk masa depan yang lebih besar. Karena kita harus percaya bahwa hal sekecil apapun yang kita kerjakan hari ini pasti akan membawa dampak yang besar bagi masyarakat luas. Namun, mimpi ini tidak akan pernah terwujud jika kita tidak berani memulainya. Dimulai saat ini, dari diri sendiri, dan dari langkah kecil yang kita jalani. Sudahkah kita bermimpi hari ini? Mungkin kita belum sadar. Baik, sebentar ya teman-teman, ini ada respon dari Pak GM3. Mohon izin kepada Pak Raja, kami persilahkan Pak jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, kedengaran tes. Jelas Kedengaran, Pak Pak. Ardi. Zoom-nya minta tolong Jadi gini, ditampilkan. maksud saya, nanti pada saat pembagian slide ini, Ya, coba Pak. diseragamkan lagi. Karena kan yang kami terima di sini beda dengan yang Bapak sajikan. Misalnya terkait apa tadi ya, ILC. Di situ kan beda dia dengan yang kami terima. Sementara di ILC itu yang kami terima tidak ada keterangan karakter. Begitu juga di bagian yang lain-lain. Maksud kami, biar nanti jangan yang di-share ke semua unit, memang sama sih artinya, tapi kan lebih lengkap di penjelasan yang sekarang ini. Nah, dia misalnya ILC itu di situ ada langsung dibuat apa namanya ya, leadership capability. Nah, dia dijelaskan di situ ada ECL dan ada karakternya. Jadi maksudnya biar seragam, Pak Ardi. Itu aja mungkin masukannya dulu. Siap, terima kasih Pak Raja, masukannya kami terima. Jadi memang kita sudah menelaah ya teman-teman bahwasannya apa yang materi yang disampaikan oleh, izin Pak Raja, ada lagi? Oh cukup, siap. Jadi materi yang disampaikan oleh holding itu memang belum standarnya untuk orang kebun. Karena bahasanya terlalu tinggi gitu kan. Bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Makanya kita berinisiatif dari Regional 2, dari kami tim PSDM dan Budaya, mengartikan itu sendiri.
Nah, cuman kemarin saya sudah koordinasi nih dengan asisten holding langsung. Bang, materi kalian itu tidak prepare untuk orang kebun. Orang kebun tuh nggak ngerti gitu. Iya, apalagi pemanen kan. Apa ini Pak? LC, PCS, entah LC yang mana nanti diartikannya gitu kan. Dibilang pun leadership capability apalagi tuh. Dibilang forsake in action pun apalagi tuh. 5G lagi, go lean, go green, apa itu Pak katanya gitu kan. Nah itulah sudah kita sederhanakan di situ. Cuman untuk terkait sharing materi, izin Pak Raja dan teman-teman sekalian, saya belum tahu nih apakah boleh di-share apa enggak. Karena kemarin infonya dari holding minta di-hold dulu. Jadi mereka sendirilah yang akan mentranslatekan itu supaya persepsinya itu sama. Tapi nanti coba boleh sarannya biar setelah kita pulang dari sini saya coba komunikasi lagi, saya coba kasih bahannya ke holding, kalau memang diperbolehkan langsung saya share di grup ACMS dan di grup SDM khususnya dan KTU seperti itu. Terima kasih. Nah ini tadi kita udah nonton video ya. Selanjutnya saya buka lanjut deh ke tanya jawab. Ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya yang nanya nih. Nggak ada yang mau ditanya? Saya mau nanya satu-satu deh. Kalau tadi kan rame-rame cocok ya. Saya mau nanya Bang Surya deh. Bang, tricky elemen kita yang pertama apa? Yang pertama itu PCS. Productivity, Cost Effectiveness, and Speed. Cara mencapainya dengan 5G. Go lean, go green, go AI, go secure, dan go beyond. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Saya mau nanya dong. Bang, tricky elemen kita yang kedua apa Bang? LC. Apa tadi ya? Leadership capability. HCL. Exceeding expectation, continuous learning, sama leadership creating leaders. Thank you. Yang ketiga, saya dari Sri Kandi deh. Kak, nanya dong. Tricky elemen kita yang ketiga apa ya? Foresight in action. VIA. Ada IQM, identification, quantification, dan manage risk. Oke, berarti komplit ya. Selanjutnya kita punya three dominant gesture. Three dominant gesture kita yang pertama apa Bu? Yang pertama owner's mindset, Pak. Yang kedua networking, yang ketiga excellence. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah ini jadi harapannya teman-teman pulang udah bawa rumus baru ya. Jadi coba mulai hari ini kita ganti dulu arti PCS di kepala kita. Kita ganti dulu arti LC di kepala kita. Sama sering-sering kita ingat nama si VIA. Oke ya. Ya mungkin kalau secara arti lain nggak tahu lah ya teman-teman tuh punya arti lain. Next. Nah ini sudah sesi. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, apa yang kita bahas hari ini bukan sekedar strategi di atas kertas. Kita adalah janji untuk transformasi. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua tidak hanya menjadi saksi sejarah, tapi kita sebagai change agent harus menjadi penggerak sejarah. Setiap tetes keringat kita adalah investasi untuk kejayaan masa depan PT. Salah satu faktor penting yang disampaikan Pak Direktur Utama adalah penguatan SDM. Bagaimana kita bisa mewujudkan big dream kalau kita tidak memperkuat SDM-nya? Bagaimana kita mau go global kalau kita tidak membangun SDM-nya, kita tidak membuat support sistemnya? Jadi kunci pendorong, katalisator, atau perwujudan dari
One PTPN Big Dream adalah di sini. Teman sekalian, memulai sebagai aktor, katalisator, dan fasilitator, atau apapun itulah, itu adalah faktor terpentingnya terwujudnya Big Dream. Nah, jadi kalau kita tidak bisa pahami PCS-nya, kita tidak pahami 5G-nya, kita tidak pahami ECL-nya, kita tidak pahami EQM-nya, maka tidak akan ada Big Dream. Hari ini saya sudah memberikan dan mencoba memberikan pemahaman. Saya juga sudah memberikan pembekalan untuk teman-teman semua. Pastikan ketika kita keluar dari ruangan ini, kita harus bertanggung jawab untuk mewujudkan Big Dream. Itulah fungsi teman-teman diundang atau diikutkan ke dalam Zoom. Dan teman-teman bisa jadi pelaku atau target yang dijadikan oleh Pak Direktur Utama ataupun direktur-direktur lainnya sebagai BOD Call. Nanti kita harapannya khususnya yang di sini bisa melakukan transfer knowledge kembali ke unit kerja masing-masing. Jadi coba kita remind kembali. Yang pertama, key element ada apa? Ada PCS, cara mewujudkan PCS ada 5G. Lalu key element yang kedua, ada LC, cara mewujudkannya. Ada ECL, yang ketiga, ada VIA, cara mewujudkannya. EQM. Three dominant gesture yang pertama, owner's mindset yang kedua, networking yang ketiga, excellent. Oke. Saya udah sedikit lega ya ketika teman-teman sudah paham. Mudah-mudahan kita bisa melindungi regional 2 khususnya ketika nanti ditelepon oleh BOD Call. Pesan saya ketika pulang nanti, tolong di-share dulu, diajarkan dulu, ditransfer dulu ilmunya ke BOD-1. Karena minggu ini targetnya adalah BOD-1. Silahkan kita ajari Pak Manajer kita, Ibu Manajer kita untuk sama-sama memahami ini. Dan bahkan bukan hanya mereka, tetapi BOD-2, -3 juga harus tersosialisasi dengan baik. Jadi mari kita karakter one dalam setiap tindakan kita. Mari kita kejar standar yang exceeding expectation. Karena kita adalah para pemimpin yang mencetak pemimpin masa depan. Dan mari kita wujudkan PTPN Big Dreams dengan ritme kerja yang lebih lincah dan lebih cerdas. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya berikan lagi sesi tanya jawab deh. Terakhir, kira-kira teman-teman dari offline ataupun online ada yang mau bertanya lagi? Kita persilahkan. Mungkin yang offline dulu ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Tadi core values kita apa? Akhlak. Terus mindset dan behavior kita? One PTPN, one culture. Terus ways of work kita, cara bekerja kita? Ayo apa tadi? 3 key element. Pilar budaya ada berapa? Ada 7. Visi kita apa? Ya, menjadi perusahaan agribisnis terbesar di dunia. Mohon izin ini Bapak Ibu yang dari online, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita berikan sesi kesempatan. Kalau misalnya malu raise hand boleh di chat, monggo. Nah sementara kurang lebih sebenarnya bahan kita tuh sama ya, sama yang udah di-share, cuman memang bahasa mereka lebih belibet. Jadi minta tolong untuk saat ini teman-teman pakai dulu yang itu. Nanti kalau memang sudah ada persetujuan dari holding, segera saya kirimkan di grup ACMS dan di grup SDM kalau memang sudah disetujui. Oh ada dari Pak Junaidi, dari Adolina. Kalau misalnya, izin ya saya bacakan ya teman. Oh ada tuh. Pertanyaannya bisa tidak disederhanakan slide-nya. Contoh bila ditanya ini, jawabannya ini dan dikirim di grup yang ada. Moderator minta tolong back dulu dong ke slide
three key element, three dominant gesture. Yup, nah izin Pak Junaidi, sebenarnya ini udah tampil belum di Zoom-nya? Nah, ini dia. Jadi teman-teman itu sebenarnya hanya megang satu slide ini sudah cukup. Gitu ya. Kalau tadi terkait culture pillar atau terkait culture house itu saya coba merecall kembali. Karena seharusnya kita sudah melewati masa-masa pemahaman kita terhadap One PTPN One Culture. Jadi kita fokusnya adalah ini. Nah izin Pak Jun, ini ketika ditanya apa sih three key element, jawabannya sudah ada Pak Jun. Yang pertama itu ada PCS. Tapi kalau dari slide kan panjang ya Pak Jun, izin. Jadi sudah saya kasih bold, di situ ada increase productivity, cost effectiveness, dan speed. Nah PCS itu adalah productivity, cost effectiveness, dan speed. Selanjutnya ada leadership dan ada cara pencapainya PCS, 5G, LC, ECL, VIA, ada EQM. Dan ketika three dominant gesture pun sudah ada. Jadi sebenarnya teman-teman cukup ini aja sosialisasinya di unit pun nggak apa-apa. Tapi kalau mau, nanti kan kita ada sesi khusus ya ketika bulan Maret ini berdasarkan memo yang sudah kami kirim kita membahasnya tentang PCS kalau nggak salah. Untuk culture booster. Nah itu mungkin satu slide aja yang teman-teman bahas yang terkait PCS, coba di next. Nah mungkin nanti hanya slide ini aja untuk culture booster bulan Maret. Nanti untuk culture booster bulan April, kalau nggak salah pembahasannya tentang 5G. Satu slide aja, ini aja yang dibahas gitu. Jadi slide ini banyak diperuntukkan sebenarnya untuk teman-teman PIC ACMS ya, untuk membuat laporannya. Tapi kalau misalnya ditelepon, ditanya, baik lagi minta tolong ke slide yang three dominant gesture. Nah ini sudah sangat amat cukup untuk teman-teman pegang ketika ditelepon Pak Direktur Utama. Mungkin yang di luar dari sini adalah terkait Big Dreams tadi ya. Menjadi perusahaan agribisnis itu nggak ada di sini. Baru terkait Nusantara Entreplanters, tadi jangan lupa juga. Apa tadi Nusantara Entreplanters? Planters yang memiliki pola pikir entrepreneur. Itu ada di slide awal tadi ya, sudah kita sediakan. Nanti pokoknya kita akan share ini, tapi kalau pertanyaannya kita ditanya dan jawabannya apa, ini sudah sangat amat cukup menurut saya. Oke, ada lagi teman-teman dari online atau dari offline tiba-tiba ada nih, mau nanya dong gitu. Cukup ya? Dari online, apakah cukup? Oke, mungkin cukup juga ya dari teman-teman sekalian. Nah ini nanti kalau memang belum jelas, kalau memang lupa rumusnya, bisa diskusi lagi ke saya. Sudah terlampir di dalam surat. Sama tambahan satu lagi nih. Ini khusus untuk teman-teman PIC ya, PIC ACMS. Kemarin saya ngirim link CA_reborn. Itu masih ada unit-unit kerja yang belum melakukan pengisian. Jadi kan ada karyawan pimpinan kita yang sudah mutasi. Change agentnya kosong. Nah itu minta tolong dibantu ya bagi yang kosong. Terus sekarang statusnya itu harus dipilih. Apakah dia PIC, apakah ACMS. Harapannya minggu ini harusnya sudah selesai. Karena minggu depan kita akan pengumpulan data baru. Kita akan ada kegiatan care, change agent, retreat, engagement. Itu akan dilaksanakan selama 3 hari. Nah jadi kalau teman-teman nggak ngisi, nggak ikut ya, makanya segera isi. PIC kah, ACMS kah, atau siapakah? Tempatnya masih kita rahasiakan. Cuman yang pasti kegiatan kita ini memakan biaya 560 juta dan itu sudah di ACC Pak RH karena prestasi teman-teman sekalian. Tepuk tangan dulu. Jadi harapannya kita tidak kendor ya dalam pengisian ACMS maupun melakukan internalisasi budaya di unit kerja masing-masing. Cukup dari saya. Ingatkan kembali untuk pengisian ACMS ya hari ini tapi diperpanjang sampai dengan tanggal 5.
Bagi yang belum, silahkan disegerakan karena laporannya sudah masuk ke BRM. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir, baik secara offline, secara online. Terima kasih juga kepada Pak GM, Bapak Ibu Manajer yang telah hadir dan mengikuti dari awal sampai selesai. Harapannya kita semua bisa sama-sama memahami dan mengaplikasikan 3 on 3 di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Silahkan untuk BOD-1-nya, Abang Kakak tolong disosialisasikan karena targetnya minggu ini, dan BOD 2, 3 seterusnya tolong disosialisasikan secara bertahap. Terima kasih, saya sudahi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ardi Nur Abdul Hakim. Dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penyampaiannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, kami mohonkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi dengan cara scan barcode yang sudah disediakan. Zoom-nya minta tolong ditampilkan barcode-nya. Nah, mohon izin kepada teman-teman yang ada di Zoom juga bisa mengisi absen kita pada siang hari ini. Terima kasih. Kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu apabila ingin mengurus SPJ nanti setelah kegiatan boleh ke bagian belakang. Baik, demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi 3 on 3 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Menjelang berbuka menikmati kurma, sambil berdoa di bulan Ramadan mulia. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan selama acara. Baik, demikianlah acara kita pada hari ini. Saya Hilda Aulia Zahra, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman udah boleh pulang ya. Sama mungkin ini ada pesan ini. Kayaknya masalah berkas rekrutmen dari Kebun Timur, Balap, Plasma. Kalau ada yang datang mungkin berkasnya bisa diambil ya. Ada ya Bang Ibnu ya? Nah itu nanti minta tolong diambil ke bagian SDM. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Ibu kami persilakan menuju belakang kalau misalnya ingin mengurus SPJ. Terima kasih.